Alright, kita live. I'm super excited ini. Ini konten yang saya sangat suka banget sih ini. Oke. Alright, cool. Let's wait. Hai. Tahu-tahu lompat begini yang nonton. Oke, kita akan ngebahas tentang anjing lawan ikan. Anjing versus ikan. Ini sama atau beda gitu ya? Apa bedanya? Ekstrimnya apa bedanya Anda dengan anjing gitu kan? Nah, kita akan bahas nih. Jadi jangan terlalu di cloud dengan istilahnya gini, jangan terlalu mikir aneh-aneh dulu lah. Kita bahas dulu dengan benar gitu ya. Pola pikir tuh kayak gimana sih? Jadi saya suka banget untuk ngobrolin ini. Jadi ini topik yang buat saya itu benar-benar menunjukkan kemampuan orang berpikir tuh di sini. Ya, jadi ternyata banyak yang tidak mampu berpikir. That's the fact. Jadi kenyataannya kayak begitu. Jadi jangan marah kalau dikatakan bahwa nggak bisa mikir. Memang nggak bisa gitu kenyataannya. Dikasih materi pun gitu udah kemana-mana gitu kan. Mulai ada anjing, ada ikan, ada ayam. Seru ya habis ini kebun binatang pindah sini. Dalam konteks positif tentunya. Ya, jadi saya pengen ini aja sih. Tapi ini sebenarnya materi advance sih. Jadi teknik ini sebenarnya adalah teknik yang saya ajarkan di DM Elite sebenarnya. Jadi teknik negosiasi, teknik menggiring diskusi sampai kita jualan, semuanya itu ada di tekniknya ini gitu sebenarnya gitu. Tetapi saya pengen kasih Anda icip-icip gitu ceritanya ya. Jadi cukup menarik. Oke, saya cukup amazed melihat komen-komen yang masuk di ini. Saya lagi bawa iPad saya dengan postingan yang tadi ya, yang anjing anjing versus ikan tadi ya. Kalau saya bilang anjing versus kucing nggak menarik nih, anjing versus ikan gitu. Sebentar, saya pengen lihat ini nih. Ini keren banget, dan topik ini yang membuat Anda bertengkar atau enggak dengan pasangan Anda tuh di sini. Oke, saya dan istri saya nggak pernah bertengkar sama sekali, nol ya, zero fight kita. Udah married lebih dari 7 tahun, katanya kalau 7 tahun itu sebelum 7 tahun jangan dihitung lah ya, kita udah married lebih dari itu lah. Kita married udah 8 tahun lebih ya, 8 tahun gitu. Jadi udah lebih dari itu dan aman-aman aja gitu kan. So, cause we know how to, communicate better. Oke, kemudian ini ada yang mengatakan di sini ya, Ko Denny ngajak untuk stay di konteksnya, masih aja ada yang keluar dari konteks dan menimbulkan perdebatan. Yes, jadi tidak semua orang bisa ternyata diajak ngomongin konteks dan konten, nggak ngerti, nggak pernah diajarin ya. Ini saya siapa yang salah kalau kayak gini ya, konten dan konteks aja nggak ngerti gitu. Udah nggak ngerti ngegas lagi gitu kan lucu ya. Ada yang bilang bahwa udah seneng kemarin lihat konten Ko Denny bagus, edukatif, inspiratif. Sekarang balik lagi membanding-bandingkan dan labeling. Ini kan nggak ngerti ya konten dan konteks ya. Apanya dibandingkan kalau anjing dan ikan itu ternyata sama-sama hewan peliharaan. Saya cuma pengen membawa audiens saya itu berpikir bahwa ada namanya konten, ada namanya konteks. That's it gitu sebenarnya. Tapi dia nggak ngerti gitu kan. Dia bilangnya membanding-bandingkan. Kalau yang dibandingkan artinya perbedaan kan. Apa yang dibandingkan kalau persamaan? Apanya coba? Sama-sama hewan peliharaan. Selesai, titik gitu kan. Nggak ada perdebatan. Orang nangkepnya Ko Denny merendahkan loh, meskipun Ko Denny nggak bermaksud begitu. Lah kan udah tahu saya nggak bermaksud begitu kan. Ya urusan orang lain kalau salah pikir gitu. Kan mereka nggak bisa berpikir. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau orang lain yang kayak begitu ya biarin aja gitu kan. Kita nggak bisa ngontrol apa yang dipikirin orang lain gitu. Ada yang mengatakan, ada yang ngerti nih. Akhirnya saya nemu penjelasan dengan redaksional simpel tentang apa yang sering terjadi di sosial media. Yes, jadi kadang-kadang konteks. Jadi gini loh, teman-teman, ini mumpung lagi kayak begini ya. Anjing dan ikan sama atau beda? Itu kan diskusinya kayak gitu, sama atau beda? Kalau Anda melihat secara konten itu apa yang ada di mata Anda tuh? Anjing sama ikan. Ya beda, itu buta kalau bilang ini sama gitu aja, itu konten. Oke. Yang satu berbulu, yang satu bersisik. Yang satu hidupnya di darat, yang satu hidupnya di air. Ditukar mati gitu kan, selesai. Itu jelas different gitu. Dari silsilah hewaninya aja itu udah different gitu kan. Ya, jadi perawatannya juga different. Klasifikasinya juga different. Ada yang namanya anjing pitbull, ada yang herder, ada whatever gitu kan. Kalau ikan ya ada yang namanya ikan arwana, ikan cupak, ikan diskus, ikan macam-macam gitu. So, anjing dan ikan secara konten ya beda, dilihat aja beda kok, bentuknya beda kok, dibau beda kok, dipegang beda gitu. Ya, itu konten. Tapi secara konteks itu jadi tunggu dulu kalau konteks. Kita lagi ngomongin ini bedanya di mana? Apakah secara bentuk?
Ataukah secara makanan? Atau secara apa nih yang lagi kita bicara ini? Kalau misalkan secara makanan beda, iya beda. Kalau secara bentuk, ya beda gitu. Tapi kalau kita ngomongin secara hewan peliharaan, itu sama loh. Mau anjing, mau ikan, mau burung, itu sama-sama hewan peliharaan. Anda akan aneh kalau misalkan bilang kayak tidak normal kalau Anda mengatakan hewan peliharaan, buaya gitu. Anjing dan buaya sama sama apa? Sama-sama hewan peliharaan. Iya, itu nggak masuk akal. Meskipun ada yang berternak buaya itu ada, tapi kan tidak umum bahwa buaya itu sebagai hewan peliharaan. Kita nggak melihat secara general gitu. Oke. Jadi Anda harus tahu orang ini ngomong dengan konteks apa. Naik ke atas. Nah, ini orang nggak biasa nih. Orang lihatnya ke bawah terus gitu. Saya melihatnya sama-sama hewan. Yes, remember, kalau dilihat sama-sama hewan, itu ketinggian sebenarnya. Karena nanti naik lagi, sama-sama makhluk hidup. Atas lagi, sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi ada level ya, naik itu ada level. Ya, jadi ada levelnya kayak begitu. Kalau Anda naiknya ketinggian, diskusinya nggak akan kemana-mana. Sama-sama ciptaan Tuhan misalkan. Dan anjing sama ikan, sama-sama ciptaan Tuhan. Terus apa bedanya anjing sama kamu? Sama-sama ciptaan Tuhan, gitu kan. Ya kan? Jadi, kalau lompatnya ketinggian, itu jadi diskusinya jadi aneh. Gitu. Istri saya setia gitu. Kemarin ada di kelas saya tuh. Istri saya setia. Ya anjing saya juga setia. Terus apa bedanya istrimu sama anjing saya gitu kan. Kalau konteksnya sama-sama setia gitu kan. Jadi lucu gitu kan. Begitu kita ngerti, oh, kita bisa pindah-pindah ternyata konteks, konten dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau di DM Elite itu namanya materinya itu adalah omnidirectional chunking ya. Omnidirectional chunking. Apa sih omnidirectional chunking? Ya, ini saya bagikan di sini sekilas aja. Ini keren banget, oke? Yang disebut dengan chunk up itu mencari persamaan, oke? Chunk up bagian dari atas. Apa yang meliputi, apa yang menjadi persamaan dari dua hal ini? Anjing dan ikan, apa yang menjadi persamaannya? Sama-sama peliharaan. That's okay gitu kan? Apakah sama-sama hewan berkaki 4? Jawabannya adalah enggak. Yang satu punya kaki, yang satu punya sirip, gitu kan? Itu namanya chunk up, ya. Jadi chunk up itu mencari persamaan. Itu pola pertama. Yang kedua, chunk down. Chunk down itu mencari detail. Ya. Yes, omnidirectional chunking. Ya, jadi pengkategorian gitu ya. Jadi sekali lagi chunk up mencari persamaan, chunk down mencari detail. Oke, detail gitu. Jadi kayak apa bagian dari anjing? Anjing ada herder dari klasifikasinya, herder, pitbull dan sebagainya. Ada kaki anjing, bulu anjing, hidung anjing. Jadi bagian dari itu. Dari kantor saya misalkan, kalau di chunk down, oh ada papan tulis, ada meja, ada kursi, ada komputer, ada lemari. That's bagian-bagian dari kantor saya. Jadi chunk down itu mencari bagian dari atasnya. Kalau saya sebut hewan peliharaan, Anda bisa bilang anjing, kucing, burung, biawak, iguana gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi chunk up mencari persamaan, chunk down mencari bawahnya, mencari subnya, mencari detailnya. Itu chunk down. Oke. Chunk side adalah mencari pembanding yang memiliki persamaan. Jadi kalau saya bilang, Dan, sebutin selain anjing apa lagi nih? Ini kita nggak ngomong konteksnya dulu nih, biar buat latihan nih. Selain anjing apa gitu kan? Saya bisa bilang kucing. Tapi apa nih? Apa yang menjadi persamaan di atasnya dari anjing dan kucing? Bisa hewan berkaki 4, bisa hewan peliharaan, ya kan? Bisa sama-sama mamalia gitu kan? Bisa gitu kan? Nah, kemudian kalau misalkan anjing terus burung gitu. Apa yang menjadi persamaan? Apakah sama-sama terbang? Enggak, itu salah. Apakah sama-sama berkaki 4? Salah, burung berkaki 2. Apakah punya sayap? Enggak juga. Apa yang menjadi persamaan? Oh, ternyata persamaannya adalah sama-sama hewan peliharaan. Nangkap ya? Jadi yang disebut dengan chunk side harusnya sama-sama memiliki something di atasnya. Itu disebut dengan chunk side. Oke, itu permainannya kayak begitu ya. Anda paham dulu chunk up, chunk down, dan chunk side. Nanti ketika kita diskusi, kita akan lari-lari kemana-mana. Dan itu cepat banget. Dan orang nggak nyadar. Oke. Sekarang, kalau misalkan gini, Anda perhatikan ya. Anjing, kita chunk down. Ada namanya bagian-bagian dari anjing ya. Ada bulunya lah, ada macam-macam gitu. Oke, bulu gitu ya. Kita ngomong sekarang bulu gitu. Kalau bulu saya chunk up, itu boleh ke anjing? Boleh. Tapi saya nggak mau bolak-balik begini terus. Karena diskusinya akan macet. Harus cari yang lain. Chunk up lain dari bulu itu bulu apa gitu. Bulu itu apa gitu. Bulu itu bagian dari apa selain dari anjing? Unggas misalkan, angsa misalkan. Oke. Jadi bulu itu bisa bulunya unggas, ya kan? Unggas punya bulu gitu kan. Or, ini kata bulu aja ya. Or, apalagi sih bulu itu bagian dari apa sih selain binatang gitu? Apalagi? Bantal saya berbulu angsa. Bantal saya isinya tuh bulu angsa.
Berarti di chunk up, dari bulu di chunk up itu bisa menjadi bantal. Nah, bantal kalau di chunk up lagi apa? Bantal itu bagian dari kamar tidur. Bagian dari ranjang boleh, bagian dari kamar tidur boleh. Oke, kita chunk up lagi sekarang. Bagian dari ranjang itu bagian dari apa? Kamar tidur bagian dari apa? Rumah boleh, hotel juga boleh. Ya, Anda kalau nggak tidur di rumah, tidur di hotel. Hotel kita chunk up lagi, apa? Bagian dari hotel bagian dari apa? Hotel bagian dari jalan-jalan. Yes, traveling. Yes, karena traveling ada pesawat, ada hotel, ada macam-macam wahananya gitu kan. Itu bagian-bagian dari traveling gitu. Nah, sekarang serunya begini. Dengerin ya baik-baik ya. Serunya di sini nih. Saya mau jualan tiket traveling. Saya punya tour and travel, ya. Saya punya tour and travel. Nah, saya datang ke rumah Anda nih. Terus saya ngeliat di rumah Anda ada anjing. Gimana saya bisa ngobrolin anjing, tahu-tahu saya jual tiket traveling? That's the skill of communication sebenarnya. Ini advance nih. Contoh. Wah, kamu di rumah pelihara kayak anjing begini, bulunya nggak kemana-mana nih. Dan Anda mengatakan, iya bulunya memang kemana-mana sih ya. Sudah biasa lah kita, bahkan bulunya aja sampai naik ke ranjang gitu ya, kita sudah biasa sih. Dan saya akan mengatakan kayak, well, ya kamu biasa sih bulu anjing naik ke situ sih. Kalau saya sih bulu di ranjang sih, ya nggak, benar-benar enggak deh, kecuali satu, kalau bantal saya bulu angsa, that's fine gitu. Dan Anda mengatakan, buset, kamu tidurnya pakai bulu angsa. Aku cuma pernah ngerasain bulu angsa itu di hotel bintang 5 loh. Oke, berarti kamu suka jalan-jalan ya? Sering ke bintang 5 kemana aja? Emang pernah kemana aja? Oh, saya pernah ke ini. Loh, kamu pernah nggak ke situ? Ke Santorini misalnya? Hotel bintang 5-nya amazing banget nih. Mau yuk, kapan jalan yuk? Oke, ini tiketnya nih, langsung saya jualan tiket. Kebayang? Dari ngomongin anjing sampai saya jualan tiket jalan-jalan, traveling. Cause I know chunk up chunk down-nya ini harus kemana untuk saya bisa membawa bulu anjing sampai jadi bulu bantal sampai habis itu jalan-jalan ke luar negeri. So that's the skill of communication sebenarnya. Dan ini nggak bisa tanpa praktek. Anda dengerin sekarang, oh ngerti, begitu dihadapin itu langsung pusing. Saya mesti ngomong apa lagi? Oke, that's the skill guys. Oke, saya tunjukin contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya. Presiden mengatakan bahwa, ini contoh ya, by the way ini contoh, oke? Ini contoh. Presiden mengatakan bahwa harga BBM di Indonesia akan dinaikkan. Nggak jelas naiknya kapan, nggak jelas gitu. Naiknya berapa, kagak jelas. Oke? Wartawan akan melakukan chunk down. Kalau wartawan bilang, setuju Pak, selesai, nggak ada diskusi. Oke? Nggak ada berita. Maka dia akan melakukan chunk down ke bawah. Yang dilakukan adalah, Pak Presiden, Indonesia belum siap untuk naikin BBM kayak begini. Kayaknya masyarakatnya belum siap. Oke, sesimpel itu aja. Presiden akan mengatakan dengan menggunakan ini nih. Bandingkan dengan Singapura, bandingkan Indonesia dengan Singapura, BBM di Singapura jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Changset ya. Presiden mengatakan changset. Tapi changsetnya apa? Anda harus tahu konteksnya apa tuh. Kenapa dia membandingkan sama Singapura? Apa benang merahnya? Kalau changset kan harus ada persamaan tuh. Apa yang menjadi benang merahnya? Ternyata apa? Negara tetangga, ya kan? Singapura tuh negara paling dekat itu, tetangga gitu. Jadi presiden membayangkan negara tetangga, which is Singapura. Singapura aja BBM itu jauh lebih mahal daripada Indonesia. Kalau misalkan wartawan itu ngerti gitu ya, bukan ngerti, setuju gitu, selesai diskusinya. Tapi wartawan gak mau setuju gitu aja, gak ada beritanya gitu kan. Dia akan melakukan changset yang berbeda. Dia akan mengubah konteks habis itu. Pak, ini dia, lihat ya, perhatikan ya, Pak. Jadi presiden menggunakan negara tetangga, wartawan akan menggunakan konteks yang berbeda. Pak, Singapura adalah negara yang maju. Indonesia negara berkembang, belum semaju Singapura. Jadi wajar kalau Singapura lebih tinggi. Jadi dia mengubah konteks untuk mendebat. Nah, karena di debat kayak begitu, presiden tahu nih bahwa wartawan ternyata mengubah konteks dari negara tetangga menjadi negara berkembang versus negara maju. Ini berbeda nih. Maka presiden bisa menjawab, oke, bandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang, BBM di mereka jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi pindah konteks langsung, changset dengan pindah konteks. Wartawan akan mikir juga, bener juga ya, India sama-sama negara berkembang, bener juga ya. Populasi juga banyak juga gitu kan, harganya lebih mahal, bener juga ya. Dia akan stop bertanya. Jadi pertanyaan wartawan pada awalnya, Pak, Indonesia tidak siap tentang harga naik BBM, tidak pernah dijawab. Tidak pernah dijawab. Mereka akan melakukan changset kesana kemari untuk menjawab pertanyaan. Nggak akan pernah dijawab. Nah, di sini skill Anda sekarang. Kalau saya nanya, saya akan nanya terus. Terus jawabannya apa gitu?
Jadi gini ya, orang kalau mau nanya detail itu kayak begitu, digali terus, dicangset, didetailin lagi, dicangset, didetailin lagi. Itu skill komunikasi. Anda lihat deh sekarang, kemarin banjir Jakarta, itu udah nonton di TV, interview dengan Satgas dan yang lain-lain, itu bikin saya pengen banting TV beneran deh. Itu kacau banget deh. Dicangset, tapi yang dicangset nggak ngerti kalau dicangset, nggak ngerti kalau dibelokin begitu. Jadi pertanyaan wartawan simpel banget. Pak, tindakan apa saja yang sudah diambil untuk mengatasi banjir di Jakarta? Jawaban yang ditanya itu benar-benar kayak kami sudah tahu titik-titik mana saja yang paling parah banjirnya. Dijawab kayak begitu, diam loh, mati nggak? Sampai bilang, Buset men, pertanyaanmu tuh belum dijawab loh. Tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi banjir? Cuma diarahkan bahwa kami sudah tahu titik-titik mana saja yang tempat paling parah banjirnya. Tindakannya apa? Agak jelas gitu. Tapi karena dibelokin kayak begitu, pertanyaannya berhenti. Menarik ya, kalau Anda perhatikan ya. Kenapa bisa berhenti gitu? Jadi kalau Anda nggak ngerti pola ini orang lagi chunk up, chunk down, chunk side, kemana gitu. Wah, ini bahaya nih. Oke, kita lanjutin. Ini yang seru juga nih. Sama kayak orang bilang kayak begini ke saya. Dulu ikut kelas saya DM Labs zaman dulu gitu kan, harus berbayar bulanan gitu kan untuk belajar, kemudian mendapatkan omset internet whatever kayak gitu. Orang akan bertanya ke saya, "Dan bisa nggak sih saya kalau sudah dapat hasil baru bayar kelasmu?" Nah, Anda harus nyari. Oke, chunk set apa yang bisa saya jawab tanpa saya bilang boleh atau enggak. Itu butuh skill loh. Itu nggak bisa asal teori sih. Itu harus instan, men. Nah, saya harus mencari chunk up ke atas. Apa yang orang harus bayar dulu, hasilnya di belakang. Saya jawabnya simple banget, teman-teman. Saya jawabnya gini, lu pernah nggak ke gym? Bisnis saya gym kan. Lu pernah nggak ke gym? Bisa nggak kamu bilang ke tempat fitnessnya, Pak, kalau saya latihan di sini, udah six pack, baru saya bayar. Boleh nggak? Dan diketawain sama gymnya, lu kesana aja gitu ya. Ke gym di rumah aja, jangan ke kita gitu kan. Orang akan langsung, bener juga ya. Jadi saya nggak menjawab boleh atau enggak. Saya cuma memberikan analogi, istilahnya analogi itu adalah chunk set. Oke, strukturnya adalah chunk set. Bahwa konteksnya adalah bayar dulu baru ada hasil. Nggak bisa dibalik, jadi bayarnya di belakang, baru ini gitu. Nggak bisa, baru hasilnya dulu baru bayar di belakang, nggak bisa gitu. Jadi mencari apa yang membuat orang tuh, oh oke, ngerti saya. Ada yang bilang sama juga, dan aku udah ikut tempatmu, udah bayar bulanan, tapi saya nggak sempet gitu, nggak sempet ngikutin karena saya traveling ke luar negeri, sering traveling ke luar negeri, jadi saya nggak sempet untuk ini semua ngikutin pelajaranmu begitu. Sama, saya akan mencari apa ya, yang orang udah bayar, terus karena dia nggak ngelakuin itu, terus habis itu minta refund gitu kan, nggak lucu ya? Gampang jawabnya, simple banget, oke? Jawabannya begini. Ini by the way ada ngomong makan dulu baru bayar, itu nggak bisa. Bentar, saya jelasin dulu. Saya akan memikir gini, kamu langganan Netflix nggak? Bayar kan tiap bulan kan? Kalau kamu nggak nonton gimana? Di refund nggak sama Netflix? Nggak bisa, ya kan? Nah itu. Ini ada menjawabkan makan dulu baru bayar. Itu nggak bisa, nggak sama. Why? Karena perbandingannya nanti, itu mirip, tapi nggak bisa. Why? Karena Anda ngomong barang dan saya ngomong jasa. Ya kalau barang harus ada barang, clear. Barang harus ada duit di depan, itu clear. Tapi ini kan jasa kan, jadi Anda harus sedekat mungkin. Makanya saya bilang jangan lompatnya ketinggian. Kalau Anda lompatnya ketinggian, kayak semua makhluk ciptaan Tuhan, ya sudah, selesai, diskusi. Ke toilet umum kencing dulu baru bayar. Kan boleh. Bayar dulu baru kencing dulu baru bayar, kan boleh, nggak ada masalah, nggak bisa kayak begitu. Jadi nggak pas. Nah, jadi ini mesti latihan teman-teman. Oke, saya pernah diginiin sama saudara, makan keluarga besar gitu ya, makan keluarga besar. Terus dia bilang gini, Dan, anak-anakmu pendek-pendek ya. Papanya pendek sih. Di kepala saya kan nggak boleh balas ya, memang kenyataannya memang tinggi saya cuma segini gitu kan. Tapi saya harus balas yang keren banget, gimana caranya? Dikatain, lu pendek, gimana caranya? This is the skill. Kalau Anda sudah benar-benar instan, Anda nggak perlu mikir dulu, nyari research dulu. Kelamaan, ini benar-benar joke begitu aja. Oke, joke dulu aja. So, saya jawabnya apa? Bro, tahu nggak? Mobil yang keren-keren, sport car semuanya pendek bro, mahal-mahal. Yang tinggi itu bus. Ya, oke, dia tanya pendek, keren deh. Begitu. Iya kan? You see? Jadi, itu mesti cepet-cepetan. Ada yang nanya kayak gini, Dan, bisa nggak sih budget ngiklan kecil dulu aja? Saya newbie kecil dulu lah. 25 ribuan lah, 30 ribuan lah gitu kan. Nyari dong, apa yang bisa dibuat cerita gitu. It's always a story.
Ya, yang bisa dibuat cerita, saya bilang gini. Tahukah Anda kalau Anda mau jadi pembalap yang keren banget gitu ya, latihan terus gitu, tapi nggak mau bayar bensin, bisa nggak? Bensinnya ya seliter dulu lah. Nggak jadi-jadi, men. Seliter tuh dibuat berapa putaran habis gitu. Di Ferdinandnya keren analoginya. That's why, man. Itu latihan sih. Itu mesti latihan. Yang tinggi bus, yang tinggi bus juga. Ya kan kalau tinggi-tinggi masuk sport car kan nggak bisa masuk juga gitu kan. Jadi ya that's the power of ngeles. Ya bukan ngeles gimana. Maksudnya itu adalah Anda jadi pinter untuk melihat ini mau chunk up-nya apa, mau chunk down-nya apa, mau chunk side-nya apa. Itu jadi clear gitu. Jadi kalau Anda lihat kayak anjing dan ikan kayak tadi pagi, nah itu kan jadi clear ya sebenarnya ya. Anda mau ngebahas tentang apa? Mau ngebahas tentang kontennya, barangnya gitu, atau Anda mau ngebahas tentang yang lain-lain? Kenyataannya, ketika saya membandingkan bahwa saya tingginya segini, nggak terlalu tinggi gitu ya, dibandingkan dengan mobil, orang bisa melihat persamaannya loh. Bahwa yang pendek, mahal itu keren gitu. Orang bisa melihat persamaannya. Tetapi ketika ada disodorin konten, ikan versus anjing begitu aja, Anda ngelihat kontennya dan mengatakan, kok dibanding-bandingkan, kok dibeda-bedain gitu kan. Butuh jam terbang tinggi dong bisa seperti itu, jelas. Itu bukan instan. Itu bukan instan, itu mesti clear banget. Itu dan mesti ngerti ketika kita lontarin something. Ini konteks apa? Dan ada konteks lain nggak di seputar itu yang bisa kita pakai? Kayak tadi nih, anjing dan ikan. Konteksnya apa? Anda harus mengamati konteks apa saja yang harus ada di situ. Apakah ini hewan berkaki empatnya yang dipakai? Apakah hewan peliharaannya? Apakah tempat tinggalnya? Wajar nggak sih kalau kita mendebat bahwa tempat tinggalnya berbeda? Kan nggak usah didebat ya kalau gitu ya. Buat apa didiskusikan bahwa tempat tinggalnya berbeda? Udah clear gitu. Nah ini. Sekarang, kalau misalkan ini teman-teman ada yang baru mau social media creator, content creator dan sebagainya, skill ini tuh advance banget. Ini makanya ini skill di DM Elite sebenarnya. Jadi Anda bisa melihat di industri lain dan bisa mengadopsi something di industri lain untuk di industri Anda. Nah ini jadi menarik kan. Contoh ketika gini. Saya ketika membangun Rebellion nih. Contohnya begini. Di tempat lain yang masuk Forbes terkaya di Indonesia, itu semua platform. Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Traveloka, semua platform. Tokopedia sama Bukalapak, platform di e-commerce. Kemudian ada Traveloka, platform di pesawat, di traveling gitu. Kemudian ada Gojek, platform di itu, ojek. Ya, ojek dan sebagainya lah gitu kan. Saya melihat platform apa lagi ya. Jadi chunk up-nya itu platform, tapi chunk down-nya industri apa yang mau saya masukin. Dan saya punya pengalaman lama di entrepreneurship, terutama digital. Belasan tahun. Kenapa saya nggak bikin platform di dunia digital ya? It's not as easy as kayak Anda tahu-tahu masuk ke platform kesehatan gitu. Kalau Anda nggak punya koneksi, nggak punya resources ya akan pusing juga. Anda mau masuk kayak saya di Travelio, Anda nggak bakal bisa ngeliatin kayak detail-detailnya karena nggak pernah nyemplung aja. Jadi apa yang ada di situ kemudian di breakdown ke masing-masing, di chunk down. So that's the way kita berpikir. Nah, ternyata kalau saya melihat dari sini, dari komen-komen yang masuk di Instagram saya tadi itu, banyak yang tidak bisa melakukan chunk up. Gak gampang kok, bikin chunk up itu gak gampang. Di kondisi seperti apa kita harus chunk up dan chunk side koden? Jawabannya simple. Kalau Anda mau deal, itu chunk up. Kalau Anda mau berdamai, itu chunk up. Kalau Anda mau bertengkar, itu chunk down. Sekarang lihat nih, siapa yang punya suami istri gitu dan sering debat, sering argumen, itu pasti mulutnya kata-katanya chunk down semua. Kamu sih begini, apalagi udah ngomong kamu ya turunannya bapakmu ya yang gini ya itu chunk down itu. Karena udah membedakan tuh chunk down. Tapi kalau misalkan kita mau damai, kita chunk up. Gitu. Betul sukses dan startup apa? Maksudnya gimana tuh bro? Ya jadi misalkan gini, kita ada yang bertengkar tentang anaknya gitu kan. Kalau Anda bilang kayak kamu sih ngajarin, bapakmu nggak pernah ngajarin kamu, nah itu udah chunk down. Ya karena udah mulai detail. Dia terus bapakmu dan sebagainya gitu. Nah kalau misalkan mau chunk up itu simple banget. Kan kita sama-sama pengen mendidik anak kita kan. Mungkin kebetulan direndahkan, chunk down-nya dientengkan. Mungkin kebetulan background kita ngajarin anak a bit different, agak berbeda. Tetapi kan goal kita sama kan, bahwa kita pengen anak kita tuh nurut. Kita pengen anak kita disiplin. Itu kan persamaan kan, kita sama-sama ingin itu gitu. Kita sama-sama ingin apa? That's the chunk up. Kita sama-sama apa? Apa yang menjadi persamaan dari kamu dan aku?
gitu. Chang up itu kata-kata positif, bukan. Chang up itu persamaan, bukan positif. Ini nggak ada urusan sama negativity, positivity, bukan ada nggak ada urusannya. Cuma nyari persamaan antara dua hal. Anjing dan ikan sama-sama apa gitu, sama-sama hewan peliharaan kah, sama-sama apa kayak gitu, sama-sama makhluk hidup kayak itu namanya chang up, nyari persamaan. Chang side itu mencari pembanding yang memiliki persamaan di atasnya. Jadi ikan dan anjing itu sama gitu. Kalau di konteksnya chang up-nya adalah hewan peliharaan gitu. Ya, that's the way Anda berdebat. Jadi kan kadang-kadang kita ngelihat di sini ya. Ada yang habis itu ngomongin lain-lain gitu kan. Ini saya bilang ini distorsi konteks ini. Karena yang dibahas jadi ikannya, jadi anjingnya, jadi ayamnya gitu kan. Itu dia ngomongin konten. Dia ngomongin konten, dia cangdon. Rodo abotku. Karena nggak biasa kan. Ya, jadi ini yang membuat hidup Anda itu enak. Komunikasi sama orang tuh enak banget gitu. Buat stand up sering dipakai juga. Yes, memang iya. Karena dibanding-bandingkan begitu jadi lucu kan. Kalau dibanding-bandingin tadi kan, anjing saya setia loh. Istri saya juga setia. Jadi bedanya anjingmu sama istrimu apa gitu kan. Itu jadi joke gitu kan. Karena membandingkan gitu dengan analogi yang sama-sama yaitu sama-sama setia. Kita nggak ngebandingin orangnya loh. Kita membandingin setianya loh. Iya kan? Jadi lucu gitu kalau dibuat itu. Kadang-kadang bisa jadi joke, kadang-kadang bisa jadi jawaban, kadang-kadang bisa jadi that's the skill of communication. Jadi Anda ngerti ini aja. Nah, sekarang latihannya gini. Kalau di TV ada debat calon gubernur, calon presiden, ada debat itu. Anda perhatikan. Semua pertanyaan biasanya cangdon. Semua pertanyaan cangdon, oke? Nah, yang harus Anda cari adalah ini cang up atau cang set atau cangdon atau cang set. Orang itu jago banget. Jadi semua politisi itu kayaknya lahir dengan skill ini. Ditanya apa, jawabnya apa. Coba deh. Nah, kalau ditanya apa, jawabnya apa, Anda cari cang up-nya apa. Kenapa dia jawabnya kayak begitu? Kita biasanya enggak, kita biasanya terbawa dengan kontennya. Kita terbawa dengan jawabannya. Padahal lupa mencari cang up-nya ini apa. Dia lagi ngomongin tentang apa di belakangnya. Kayak kemarin itu ngomongin tentang ini, lihat ya, ini keren banget sih sebenarnya sih. Ngomongin tentang ini. Ada yang email saya ajak nonton video YouTube ini ya, live bareng IG, live bareng Dewa Eka gitu ya. Terus dia mengatakan, gak percaya, kan belum ngalamin. Dia jawabnya gitu. Nah, cang side saya, itu cuma sekedar, jadi kamu percaya, mati bakal masuk surga. Ini advance lagi, ini benar-benar advance lagi nih. Karena bandinginnya pakai question. Nah, ini lebih advance lagi. Oke. Pantesan kok Denny usia nikah 8 tahun gak suka bertengkar. Gak pernah, bukan gak suka. Lihat di channel, orang udah jago skill komunikasi. Yes, jadi ini lebih advance lagi yang saya jawab di sini. Nah, ini lebih berat memang. Jadi, oke, saya ulangin ya. Gak percaya karena belum ngalamin. Jadi saya pakai pembandingnya, itu benar-benar cang up-nya sama ya. Cang up-nya itu adalah kalau belum ngalamin, lu gak percaya ya, gitu loh. Tapi saya cang down lagi dengan question. Jadi kamu percaya kalau kamu nanti mati bakal masuk surga. Kan belum ngalamin. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi begitu Anda baca komennya, wah, mereka melintir kemana-mana. Karena yang dilihat itu konten. Mereka udah kayak, buset, posting status bawa-bawa agama, bawa Tuhan, dan sebagainya. Karena yang dilihat itu. Padahal topik yang saya bahas adalah, lu belum ngalamin jadi gak percaya. Sesimpel itu. Jadi Anda tahu, sekarang Anda bisa melihat di konten saya, di postingan-postingannya kayak gini. Ini postingan saya itu agak berat sebenarnya memang. Perlu mikir. Anda lihat sekarang orang-orang yang komennya aneh-aneh. Anda akan ketawa sendiri bahwa ternyata dia tidak bisa membedakan konten dan konteks. Ya. Dan itu kemampuan berpikir. Kita nggak pernah diajarin. Orang tua Anda nggak ngajarin kok konten dan konteks. Iya kan? Nggak pernah diajarin. Gitu. Jadi kasihan banget kalau konten dan konteks ini nggak ngerti. Karena Anda akan tidak bisa melihat benang merah. Dan bikin bisnis jadi susah juga. Karena akhirnya apa? Ketika berusaha menemukan ide baru, macet. Karena nggak bisa bandingin sana-sini. Kan Anda bisa bilang, kayak misalkan, oh ternyata di sana ada platform ya. Di e-commerce ada platform ya, ada Bukalapak ya. Oh di dunia digital belum ada platform nih. Cepet gitu, pindahnya gitu. Yes, topik bawa agama, bawa Tuhan memang sangat sensitif. Bukan akhir-akhir ini, dari dulu gitu kan. Cuman ini kan urusannya bukan ngomongin tentang agama. Ini tujuannya cuma ngomong tentang konteksnya apa gitu. Konteksnya adalah, kalau belum ngalamin, dia nggak percaya. Berarti lu juga nggak percaya dong ada orang kaya, karena lu juga belum pernah ngalamin gitu kan. Tumben kasih materi kayak gini. Yes, ini materinya Demelit. Cuman saya bawa ini ke sini kali ini karena memang gemes banget ini.
Biar Anda clear. Saya pengen audiens saya, follower saya, teman-teman semua di sini itu lebih smart gitu ketika mikir. Ini bagian dari critical thinking. Iya. Mungkin ada irisan lah ya dengan critical thinking gitu ya. Jadi nah, supaya teman-teman di sini pinter gitu bahwa oh ini loh caranya tuh kayak gini, membelah kata-kata itu kayak begini loh. Jadi remember, lihat yang tidak terlihat. Itu skillnya kayak gitu. Yang Anda lihat tuh konten. Ya kan? Semua yang diposting itu konten. Itu yang Anda lihat. Jadi Anda mesti lihat apa yang tidak terlihat. Nah, itu karena butuh mikir kan sekarang kan. Beda Chang Up sama Chang Side apa? Chang Up itu nyari persamaan. Chang Side itu mencari something yang sejajar, yang memiliki persamaan yang sama. Itu Chang Side. Analogi lah orang bilangnya. Metafora, analogi, ya kayak gitu. Tapi ini strukturnya. Dengan mengerti kayak begini, Anda akan tahu bagaimana caranya membreakdown, mengcrack kodenya orang bilang metafora atau analogi. Jadi kalau dibilang analoginya begini, kok gampang banget sih dia nyari analogi itu gimana sih ceritanya gitu kan. Nah, skillnya di sini. Omnidirectional chunking, that's the skill. Jadi ini ya, kalau dilihat ini jawaban-jawaban orang-orang ini konten semua yang dibahas gitu. Konteks itu nggak pernah dibahas. DM Elite kapan ada lagi? I think nunggu PSBB selesai dan sebagainya sih. Chickennya kok nggak dikeluarin ya, ada di samping saya chickennya. Kita nggak ngebahas chicken hari ini. Sebelum ngomong itu dipikir, dicerna, dilihat dampaknya baru berani ngomong. Problemnya adalah kalau ternyata nggak bisa mikir, udah dipikir nggak keluar, udah dikasih tahu ini konten dan konteks. Dan dia tetap ngotot ngebahas tentang konten. Tetap ngebahas anjing versus ikan tuh beda, bro. Iya tahu, gue ngerti aja itu. Kalau dibahas tentang binatangnya itu beda. Tapi gue nggak ngomongin ini binatang, gue ngomongin ini binatang peliharaan, bro. Sama-sama bisa dipelihara, gitu. Jadi kadang-kadang mereka dibawa ngelihat itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, buat teman-teman sekarang, itu latihan. Begitu Anda ngerti ini dan bisa latihan ini, hidup Anda tuh jauh lebih enak banget. Anda nanti dengerin deh, sekeliling Anda, semuanya changdown. Semuanya changdown. Ini begini, ini gini. Kalau ini berarti gini. Kalau ini berarti gini. Waduh, itu ada strukturnya lagi sebenarnya ya. Cause effect. Kalau begini berarti gini. Kalau begini berarti begini. Wah, itu cause effect tuh. Nah, cause effect itu kadang bagus, kadang berbahaya banget tuh. Kadang bagus, kadang berbahaya banget. Itu udah levelnya lebih jauh lagi. Jadi ya keduanya sama aja, tergantung konteks. Saya nggak tidak mendiskusikan tentang ini harus beda atau ini harus sama. Diskusi saya adalah untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ini loh yang namanya konten, ini loh yang namanya konteks. Jadi jangan berdebat sebuah konten dengan konteks yang berbeda. Karena kalau berbeda konteksnya, mau didebat kayak apa nggak akan selesai diskusinya. Mending di-delete atau di-block. Makanya saya sampai bilang ke tim saya semua, I don't block people, I block stupidity. I don't block people. Saya nggak ngeblok orang, saya ngeblok kebodohan. Caranya latihan sendiri agar mahir Chang Up ya, ngelihat berita, ngelihat apa semua gitu kan, jadi kayak jadi tahu gitu. Oh iya, buku saya ada tuh. I think ada kan ya di sini ya. Omnidirectional chunking ada kalau nggak salah, seni berkomunikasi ya. Di sini ya. Ada nih, kayaknya di sini ada nih. Seni berkomunikasi. Mana ya kemarin itu ya? Content marketing, flexible growth, The Art of Negotiation ya, 129. Iya, di sini ada nih, 129. Nah, ini ada nih. Ya, di sini nih, literasinya di sini nih. Nggak kelihatan ya, saya balik deh. Yes, harus paham konteks dulu baru ngerti. Ini nih. Negosiasi terbaik adalah saat kedua pihak menjadi pemenang. Jadi ini ada literasinya sih. Chang Up, Chang Down, Chang Side gitu ya. Reframing ada lagi, namanya reframing itu apa gitu. Double binding, ya jadi macam-macam gitu ya. That's the ini negotiation skill, referensi baca. I don't block you, I block stupidity. Yes. Hendaklah ucapanmu menyenangkan orang. Iya, tapi kadang-kadang nggak bisa disenangkan karena mereka nangkepnya salah aja gitu. Kita ngebahas apa, mereka bahas apa. Alright guys, so itu aja. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaankah seputar ini? Jangan yang lain-lain. Jangan ngomongin tentang list building dan yang lain-lain. Itu udah. Buku apa tadi? Bukunya Done is Better Than Perfect. Buat Anda yang belum pernah, this is my book. Ini ngebahas semuanya sih, mindsetnya semua ini di sini. Oke. Nanti DM saya aja kalau misalkan mau ini. DM saya saja. Yang lain, apalagi tentang ini nih. Cara berlatih udah tahu ya, cara berlatihnya udah tahu gitu.
I think beberapa hari lagi saya akan live. Saya lupa jadwalnya. I think beberapa hari lagi ya. Besok atau lusa ya. Saya akan live tentang bagaimana chicken mindset terbentuk. Bagaimana mengidentifikasikan chicken mindset. Bagaimana caranya meng-clearkan atau menangkap chicken mindset. Itu ada expert talk-nya sendiri. Saya akan bawa expertnya nanti. Konteks itu latar belakang. Iya, konten itu yang sedang terjadi. Bisa saja sih. Kalau Chang Up bikin nggak closing ya, kebalik. Chang Up bikin closing. Kita lagi deal, ya udahlah, kita bikin sama-sama hari ini laku lah ya, pelaris lah buat kamu, murah-murah nggak apa-apa lah, kasih ke saya lah gitu. Ya, untuk jualan paling ampuh Chang Up. Untuk menghandle objection, kalau orang menolak beli, paling ampuh Chang Side. Itu skillnya gitu ya. Kalau orang nggak mau beli itu Chang Side gitu. Chang Side untuk memberikan penjelasan. Jadi misalkan gini, dan saya gaptek, nggak mau belajar digital marketing, gaptek kok saya gitu. Nah, saya harus mencari Chang Side, orang gaptek yang berhasil pakai digital marketing. Jadi mencari kayak begitu. Oke, aplikasinya nego dalam dunia bisnis. Kalau ngomong cepat sering nggak jelas gimana biar jelas. Ngomong saya kurang jelas. Chang Up persamaan, Chang Down perbedaan atau bagian dari. Ya, bagian dari, nggak harus perbedaan yang gimana-gimana, tapi apa yang merupakan bagian dari apa yang Anda bicarakan. Chang Side cari pembanding yang memiliki Chang Up yang sama. Itu summary-nya. Kalau acara live info di feed Instagram aja dan udah tadi. Lalu untuk mengatasi false belief harus di Chang Side terus di Chang Up. Yes, bener banget. Jadi false belief kita Chang Side. Bahwa belief dia adalah kejadian yang merusak belief dia. Gaptek gak mungkin berhasil. Oh, ternyata ada orang gaptek dan berhasil gitu. Wow, ternyata ada ya. Dia jadi, beliefnya jadi goyang. Gitu. Chang Up artinya mengakhiri perdebatan. Mencari persamaan. Kan gak ada yang didebatin kalau persamaannya ada. Iya kan? Nah, ini contoh-contoh banget ya. Ketika kita mencari persamaan, kita akan merasa lebih dekat. Ini contoh ya, saya kasih contohnya. Oke, Anda jalan-jalan ke luar negeri. Terus Anda tahu-tahu ketemu orang Indonesia gitu kan. Loh, kok bahasa Indonesia? Kamu dari Indonesia? Ya dari Indonesia. Ya clear lah gitu kan. Dari mana? Sama-sama dari Jakarta. Loh, dulu SMA di mana? Ternyata sama SMA-nya. Oh, gurunya ini kan dulu kan. Begitu sama, itu langsung deket. Oke. Tetapi begitu Anda coba ya, bayangin ya. Sama-sama Indonesia, kamu dari mana? Jakarta. Kamu dari mana? Papua. Berhenti diskusi Anda. Langsung bingung, nyambungnya apa ya? Anda kan langsung nyari apa yang bisa disambungin. Chang Up-nya macet gitu. Tapi begitu sama semua, nyambungnya akan lebih ini. Langsung habis itu nanya kayak, kamu kenal ini ya? Kamu kenal itu ya? Loh, angkalmu ini ya? Antimu ini ya? Kayak gitu kan. Jadi persamaan itu membuat lebih dekat. Kalau ngomongin kelebihan kita dibandingkan bisnis lain, itu Chang Down. Untuk closing, Chang Up mengatasi Chang Side. Kita melakukan Chang Down dalam hal apa? Anda mencari tahu detail, itu Chang Down. Misalkan gini, dan aku nggak mau bisnis digital. Banyak penipuan di bisnis digital. Begitu ada kata kunci kayak begitu. Saya kan nggak bilang, iya ya memang bisnis digital banyak penipuan. Itu Chang Up, man. Agree gitu kan. Saya nggak mau kalau kayak gitu. Dikatakan bisnis digital itu banyak penipuan. Saya harus Chang Down. Yang ditipu siapa? Proses penipuannya apa? Ketipunya gimana? Saya harus Chang Down. Itu Chang Down semuanya. Ya. Begitu di Chang Down, terus macet dia. Kata teman saya sih. Lah kan terbukti bahwa omongan dia nggak qualified gitu kan. Udah bilang semua bisnis online ada banyak penipuan. Saya tanya penipuannya terjadi kayak mana, dia cuma bilang itu kata teman saya. Terus temanmu ketipunya gimana? Nah itu saya juga nggak jelas. Kemarin mereka waktu ngopi-ngopi cerita gitu. Nah bayangin ya, nggak jelas, terus diadopsi jadi belief, sehingga dia tidak melakukan bisnis online gara-gara temennya. Temennya apa juga nggak jelas loh. That's insane gitu. That's insane. That's crazy. Jadi itu tujuannya untuk Chang Down, mengklarifikasi, tanya detail. Jadi kalau misalkan ada orang berkomentar sesuatu, kalau Anda nggak clear, Anda tanya. Better daripada Anda ngawur. Karena kalau ngawur, stupidity keluar bro. Chickennya keluar bro. Kelihatan chickennya malu bro gitu. Ya. Terima kasih telah berbagi ilmu ini sangat bermanfaat. Semoga kehidupan pada ini diberkahi selalu dan dijaga Tuhan dalam setiap langkahnya. Amin. Terima kasih. Same goes to you bro. Ya sama-sama. Oke. Ya jadi paham ya sekarang ya. Ini menarik karena ini tidak biasa dibicarakan orang. Saya gimana kalau misalkan saya sering-sering sharing kayak begini gimana? Ini bagian
bagian yang saya sangat suka sekali sebenarnya ngomongin kayak begini. Saya bisa ngomong kayak berjam-jam ngomongin kayak gini. Karena saya belajar materi kayak begini sudah sangat lama dan sama lamanya dengan ketika saya belajar digital marketing. Jadi saya belajar kayak begini since 2009. Sejak saya panic attack, saya belajar ini. Karena panic attack terjadi karena saya salah ngomong sama diri sendiri. Habis itu panic attack gitu kan. Gitu. Cara mengantisipasi penipuan bisnis digital. Deal Chang up, argumen Chang down, tanya lebih detail. Iya, Chang down, Chang up cuma persamaan, Chang set berupa analogi atau mencari persamaan yang bisa. Jadi harus ada goalnya ya, teman-teman ya. Kita pakai Chang up, Chang down, Chang set begitu. Goalnya apa dulu nih? Anda harus tahu goalnya dulu. Kalau goalnya Anda mau damai ya Chang up. Kalau goalnya Anda mau membreakdown kesalahan dia, ke false belief dia gitu ya, itu pakai Chang set ya. Kalau goalnya memang, kalau Anda memang niat bertengkar dengan orang, ya udah Chang down aja. Chang down aja. Gitu. Walaupun telat sharing very much. Thank you. Berbobot kita juga senang dengar konten kayak gini. Yes. Let's go, we are interested. Bermanfaat sip. Bahasan kemarin saya praktikin, akun saya dapat pasangan iklan titip jual lagi. Mantap. Ini hal penting banget karena setiap hari pasti menemukan Chang down sering-sering. Iya. Ya Chang down tuh gila banget dan be careful. Chang down Anda layanin itu Chang down. Ini contoh, ini ya, ini seru lagi nih. Kemarin saya ngajarin anak-anak yang mau sidang sidang skripsi. Ya. Dosen penguji sidang selalu Chang down, ingat itu. Dan kalau Anda mau deal, Anda Chang up. Misalnya contoh. Ini contoh doang ya, karena benar-benar sidang kan beda-beda ya. Ini contoh doang. Pak dosen, saya punya strategi ini untuk menyelesaikan masalah ini. Dosen akan menanyakan kayak, kenapa lu pakai strategi itu? Kenapa nggak pakai strategi B? Nah, kalau Anda menjelaskan, strategi saya begini. Ini Chang down. Habis itu, dosen akan nanya lagi, kok nggak pakai yang C ya? Kan C juga bisa sebenarnya gitu. Kalau Anda menjawab, wah Pak, kalau C begini, Anda dihajar Chang down terus, itu nggak berhenti. Anda akan dihajar terus Chang down, sampai Anda nggak bisa jawab. That's the goal. Karena saya kalau nguji orang, saya Chang down. Kalau saya nguji orang, saya Chang down. Karena yang terjadi adalah kemarin tuh ada orang kayak begini. Lucu, kemarin saya yang melakukan Chang down tuh lucu. Debat tentang startup. Kemudian dia bilang, saya bikin aplikasi untuk anak-anak mahasiswa yang biasa melekan malam untuk mencari kafe yang masih buka malam hari buat makan gitu, buat nyemil, nyenek dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya simpel waktu itu. Berarti kamu mengencourage mahasiswa untuk makan tidak sehat. Karena yang kamu list semuanya itu semua junk food. Gitu. Tapi gak jawaban dia apa? Parah jawaban dia. Yang punya ide ini bukan saya tapi teman saya. Mati gak dia? Kena skakmat. Jadi kalau kena Chang down yang jelep gitu, itu memang benar-benar bisa bisa attacking, bisa bukan attacking sih istilahnya ya, benar-benar bikin macet gitu ya. Nah, saran saya adalah kalau misalkan ditanya begitu, balik lagi ke Chang up. Chang up-nya apa? Goal-nya apa? Pak, kalau saya pakai strategi A, goal-nya nyampe. Bapak ngasih strategi C. Yes, strategi C quite good. Tapi juga sudah kecapai kok pakai strategi A. Kan yang penting goal-nya nyampe, Pak. Itu namanya Chang up. Jadi ngomong Chang up itu goal-nya apa? Persamaannya apa? Gitu ya. Gitu, dicari apa yang menjadi persamaan. Nur, setuju apa yang bisa kami lakukan biar makin luas sharingnya dan agar pada ini makin semangat bagi-bagi ilmu. Dibantu share aja sudah senang banget kok saya, itu aja sih. Nggak pernah bertengkar sama pasangan, nggak. Apparently nggak. Nggak. Aku ngambil prodi apa? Prodi itu apa ya? Ilmu yang luar biasa. Chang up, Chang down, Chang side. Oke. Bisa ini orang-orang yang ngomong sesuatu yang sejalan dengan passionnya pasti cepat berapi-api. Berarti strategi dulu, baru pilih. Ya, kita mau ngapain dulu? That's the goal. Goalnya apa dulu? Gitu aja sih sebenarnya sih. Oke, buat teman-teman saya harus mengakhiri ini. Please di capture gitu ya, di screen capture begitu. Kemudian dibagikan ke teman-teman semua. Insight apa yang udah Anda ambil dari sini gitu ya. Tag nama saya di situ. Itu aja. Semoga ini bisa berbagi ke banyak orang banget ya. Karena dengan semakin banyaknya orang bisa mengerti ini, itu akan lebih damai kok. Hidup kita tuh lebih enak sebenarnya. Tanpa harus benar-benar Chang down dan membandingkan, ujungnya berdebat. Terus habis itu cuma menyenangkan ego-ego beberapa pihak tertentu. Buat apa gitu kan? Yang penting kan yang sama-sama enak lah itu. Chang up ya. Sama-sama enak lah ya. Kita sama-sama mau growth. Kita sama-sama mau sukses. Kita sama-sama mau survive di dunia COVID yang sekarang kayak begini. That's all Chang up. Dengerin kayak begitu enak kan? Yes. See you next video. Bye-bye.